Parent word ya. Ulin, kamu mau menjelaskannya dalam bentuk apa? Ya itu aja Pak, buat saya sih. Nggak pusing ini. Em, saya ini kan, saya pindah ke PowerPoint, coba ya, supaya gede. Ini punyanya William. Saya potong-potong. Saya motongnya asal ya, per dua kalimat atau sekitar dua kalimat. Iya, maksud saya nanti pakai di sini. Coba Ya. saya jelaskan itu. Terus kamu jelaskan. Nah, nanti kamu maju dulu. Nah, ini tugas ventilasi dasar screen ya. Dimatikan pastinya. Ayo wis, William, kamu jelaskan dan saya duduk di situ. Sebenarnya nggak di bawah nggak apa-apa ini. Saya berdiri aja. Oh, kamu mau berdiri atau duduk? Jelaskannya terserah. Ya, duduk aja. Nggak usah dibawa. Yang saya dengar. Oh iya. Anda, kamu arahkan ke kamu. Suara. Tes. Enggak dengar. Dengar, Kak. Iya, jadi selamat malam Pak Toko dan teman-teman. Nah, topik kita hari ini berikut pemahaman saya tentang metilasi sama proses demetilasi DNA. Ya, metilasi DNA ini pada dasar gampangnya kita bilang itu dia itu proses epigenetik dasar di mana ketika tubuh kita mengatur ekspresi dari gen dan juga identitas seluler pada mamalia itu ekspresinya itu diatur dengan cara menambahkan tadi kita sebut dengan metil ke basa sitosin. Nanti dia akan terbentuk 5 metil sitosin. Proses ini itu aktif menggunakan protein DNA metil transferase atau DMNT. Dan ini itu berperan penting untuk membungkam gen, menjaga stabilitas genom dan membantu perkembangan. Jadi kalau badan kita sudah ngatur di bagian kulit, dia yang terekspresi itu hanya protein, misal protein kelenjar keringat gitu.
Iya, jadi kelenjar berikat misal di ketiak, di tangan itu pasti berbeda ekspresinya dan itu diatur gampangannya itu bahasanya dengan menggunakan proses ini bagian DNA yang dimetilasi. Kalau demetilasi sebaliknya dia dari sesuatu gen yang sudah dibungkam dia itu di reverse supaya dia bisa diekspresikan. Jadi pengaturan switch on off-nya itu yang mengatur proses ini gitu gampangan. Dan lanjut. Ya ini yang saya jelaskan tadi. Nah, demetilasi DNA, proses reverse tadi itu sebenarnya bisa dua, yaitu secara pasif, di mana ketika gen melakukan replikasi, dia itu lama-lama metil yang di sitosin itu akan terencerkan, terpisah gitu, seiring dengan berjalannya replikasi yang terus berlanjut. Namun juga ada proses aktif, di mana dia itu menggunakan enzim namanya TET, 10-11 translocation. Dan mekanismenya itu dengan cara mengeluarkan basa yang termetilasi tadi digantikan dengan basa baru yang tidak termetilasi. Nah, proses ini sangat spesifik dalam jenis kelamin karena ini konsekuensi dari faktor evolusi, perkembangan dan hormonal. Laki-laki sama perempuan ini seperti yang saya bilang itu dia berbeda. Kenapa kok laki-laki itu dia prosesnya lebih aktif karena berhubungan dengan keturunan yang akan dihasilkan juga karena level metilasi ini yang dulu seperti Pak Toko bilang kenapa kok grafiknya laki-laki itu lebih dulu daripada perempuan, terus kalau demetilasi laki-laki yang turun juga lebih dulu itu karena dia proses pengaturannya itu mekanisme protein DMT1-nya dia lebih aktif pada saat untuk laki-laki daripada perempuan. Nah, sedangkan pada kromosom X itu dia hipometilasinya itu lebih terjadi daripada kromosom X pada pria dan juga autosom tadi. Nah, ini ada contoh kalau untuk promoter gen seperti ESR1 atau ERA itu di otak itu dia meskipun laki perempuan dia itu bisa bervariasi tergantung area di otaknya. Jadi ini kita tidak bisa tahu ini metilasinya ini lebih atau demetilasinya lebih mana itu tergantung berbeda-beda. Yang bawah itu yang tadi saya bilang tadi, yaitu untuk pemrograman ulang proses demetilasinya itu lebih aktif yang cowok, sedangkan yang perempuan dia lebih ke arah pasif. Nah ini yang seperti yang saya bilang tadi dia itu pakai enzim TET, mekanismenya itu mengoksidasi 5 metil sitosin tadi jadi 5-HMC, 5-FC atau 5-CAC bisa jadi salah satu, dan juga timin glikosilase. Kemudian kalau untuk ibu yang saya bilang ini mekanismenya yang demetilasi pasif, dia itu karena pengenceran itu terjadi karena mekanisme DMT1-nya itu tidak bisa terus memelihara metil yang pada basa tadi, sehingga lama-kelamaan dia akan terswitch dengan sitosin basa sitosin yang tidak ada metilnya. Nah, kemudian ya ini kenapa kok dia itu berpengaruh ke keturunannya itu bisa berbeda. Dia kalau yang terjadi itu di gonad pria pada spermanya itu demetilasinya lebih pada sisi aktif, sedangkan pada oosit dia lebih mengarah ke sisi pasif. Nah, karena perbedaan ini, apa yang terjadi ke pihak anak itu, dia itu pengaturan gen terhadap perkembangan otak, metabolisme, pertumbuhan sel itu juga mempengaruhi potensi pertumbuhannya dan juga kerentanan terhadap stresor lingkungan. Jadi kalau kita bilang itu dia kalau proses ini tidak berjalan baik, dia itu kalau menghadapi senyawa teratogen itu mungkin bisa lebih rentan gitu. Iya, cukup. Oke, makasih. Saya jadi ingat sekarang pertanyaan saya adalah
kita tahu waktu terjadi proses demetilasi ketika sperma ketemu dengan ovarium itu yang dari DNA yang jantannya mengalami demetilasi pasif atau aktif ya? Aktif, kalau yang betinanya pasif. Nah, saya ingat pertanyaannya adalah mengapa kok kejadiannya seperti itu, gitu kan? Jadi penjelasannya, oh karena ada proses begini, ini spesifik untuk yang jantan. Ada seperti ini spesifik untuk yang betina. Mestinya gitu kan penjelasannya. Itu dan harus dilakukan itu karena alasan ini atau itu, gitu kan? Itu yang saya pengen eksplorasi. Secara lebih tadi William menjelaskan mulai dari awal apa itu metilasi, demetilasi sebenarnya nggak perlu itu langsung ditulis di jawaban pertanyaannya nggak apa-apa. Tapi dari yang sudah dikumpulkan jawabannya ada yang menjawab pertanyaan saya itu. Nah, ayo, masa tak golek ya? Nggak ada yang apa? Volunteer. Apa ayo ini? Saya teruskan aja ini berarti nek enggak tak kon maju siji-siji. Apa-apa wis sekalian. Sekarang ini punyanya Belinda yang lagi saya download. Nah, pojok sini, pojok situ, pojok sini, pojok situ. Ini melanggar Belinda ini. Dua halaman. Oke. Apa-apa, per paragraf aja. Kebanyakan ya, nggak apa-apa wis. Ini kan kita siapkan dulu paragraf. Oke, terus Belinda silahkan maju. Saya belum kasih ya.
Ya, oke, Belinda silakan. Mas. Baik. Ini untuk yang pertama, saya menjelaskan perbedaan metilasi aktif dengan pasif itu bergantung pada konteks genom, seperti faktor-faktor berikut. Kemudian metilasi aktif itu mengacu pada kasus-kasus di mana perubahan metilasi DNA secara langsung mendorong perubahan ekspresi gen. Jadi metilasi itu mengatur aktivitas gen dengan penambahan gugus metil secara baru oleh enzim ini, TNT, NT3A, dan 3P. Di sisi lain, metilasi pasif itu terjadi ketika iya, typo, Pak. Untuk ini langsung aja Pak ke pertanyaannya, Pak. Jadi untuk perbedaan metilasi aktif dengan pasif itu, jadi untuk sperma itu biasa dinamakan paternal, sedangkan untuk ovum itu maternal. Prosesnya ya, ketika fertilisasi, genom paternal itu akan mengalami demetilasi aktif, segera masuk ke dalam ovum. Jadi proses tersebut melibatkan 5-MC ini menjadi 5-HMC oleh enzim TET3. Kemudian dihilangkan melalui jalur Baer atau dilusi secara pasif selama pembelahan sel. Jadi asal tersebut karena sperma itu memiliki tingkat metilasi yang sangat tinggi, terutama di daerah repetitif dan intergenik, sehingga gen paternal itu perlu diekspresikan segera setelah fertilisasi. Sedangkan pada genom maternal atau pada ovum itu, dia mengalami demetilasi pasif. Hal itu juga disebabkan oleh metilasi yang rendah. Ovum memiliki metilasi yang rendah dan banyak terdistribusi di CGP Island. Ini ada pola metilasi dari penelitian Seistenberg et al. 2013. Tapi mohon maaf Pak, yang ini saya masih saat membaca jurnalnya saya masih bingung kayak GCE95 ini. Jadi saya melihat dari bagian sini saja apa perkembangan embrionya. Jadi pada sperma, oosit, blastosis, dan epiblas. Ya, masih banyak. Benar. Untuk yang oosit rendah tapi dia terpertahankan. Kemudian kemudian untuk pemrograman ulang metilasi DNA aktif dan pasif itu pada embrio awal atau sel germinal primordial itu memainkan peran penting dalam menghapus dan mengatur ulang tanda epigenetik, termasuk yang terlibat dalam pencetakan orang tua atau penurunan dari orang tua. Jadi mekanisme pemeliharaan yang ditargetkan mempertahankan metilasi di daerah ECL atau urutan spesifik lainnya, memastikan jejak yang dipertahankan itu atau dapat diatur ulang sesuai kebutuhan. Jadi apakah dapat diturunkan keseimbangan? Jadi pola metilasi ini harus seimbang. Jadi kalau jika tidak tetap dapat mempengaruhi kesehatan anak. Salah satu penyimpangan dalam proses ini dapat menyebabkan tanda epigenetik yang tidak tepat. Salah satu contohnya itu ada penyakit yang berkaitan dengan perubahan kesalahan metilasi, itu ada namanya Prader-Willi syndrome, ini perubahan dari ayah, kemudian Angelman syndrome itu dari ibu. Ada gambar satu lagi? Oh ya ada Pak, ini Pak. Yang ini prosesnya tidak saya jelaskan sepenuhnya Pak karena terbatas cuma satu halaman. Jadi ini proses pemrograman saat terjadi pada embrio awal fertilisasi. Ya.
Satu yang saya tangkap tadi ya, demetilasi pasif pada ibu. Saya pakai ini supaya Angga dengar. Demetilasi pasif pada ibu itu karena DNMT tidak aktif pada saat embrio. Itu ketemu jawabannya satu ya. Jadi itu yang terjadi. Jadi bayangkan sekarang balik lagi, ini punyanya ayah misalkan ya. Ini punyanya ibu misalkan ya. Punyanya ibu. Terus mereka ketemu nih. Ketemu jadi satu kan? Jadi satu membentuk, mereka ketemu jadi satu membentuk double helix. Membentuk double helix, sorry. Masing-masing itu kan haploid ya. Ya, terus mau menjadi diploid. Tapi saya nggak gambarkan haploidnya ya. Kemarin dulu bedanya haploid sama diploid itu apa ya? Sel. Gimana? Iya, tapi gambar DNA-nya kan sama-sama double helix kan? Di sperma itu isinya 2 gini atau cuma 1 gini, Dok? 2 juga ya? Ya kalau begitu maksudnya haploid dan diploid itu apanya ya? Set kromosomnya kenapa? Ya. Berarti masing-masing akan punya ini, gitu ya. Tapi satunya dari ayah, satunya dari ibu, gitu ya. Nah, kalau saya gambar, mungkin gambarnya supaya lengkap berarti gini ya. Gitu ya. Ini punyanya yang ada di sperma misalkan, ini yang di sel telur. Gitu ya. Masih ini kan? Terus ketemulah mereka, terjadilah perkawinan. Jadi akhirnya nanti saya punya ini dan punya ini dan punya ini. Ini 4 ya tadi ya. Betul ya? Akan seperti ini ya? Betul? Ini nggak kelihatan nih ya. Angga, kamu nggak kelihatan yang saya tulis kah? Nggak kelihatan, Pak. Saya minta Kecilan ya? foto Erin aja, Pak. Ya wis lah, nggak apa-apa. Nanti saya teruskan ya. Oh, di foto ya. Oh ya, makasih. Jadi akhirnya kan ini pertanyaan saya adalah tadi yang mengalami yang punyanya bapak itu yang ini ya. Ya wis ini kita klaim punyanya bapak gitu ya. Ini kita klaim punyanya ibu. Nah, tadi ketika terjadi pembuatan DNA baru, untai DNA baru kan mestinya kayak gini ya. Jadi ini akan jadi ini kepisah, ya. Ini kepisah. Terus mau gabung nih, ini ada yang baru. Seret gitu ya. Sebelah sini ini kepisah. Terus ada yang baru. Seret gitu kan? Betul ya? Ketika ada perbanyakan sel dari satu sel menjadi 2 sel akan jadi seperti ini. Nah, tapi DNMT itu tidak bekerja saat ini. Kemarin kita belajar gimana? DNMT itu fungsinya menambahkan apa? DNMT 1.
Tadi kan Belinda sudah mengatakan apa namanya, demetilasi pasif itu terjadi karena aktivitas DNMT1 itu kecil atau tidak ada pada saat zigot, gitu kan ya? Awal-awal zigot itu ya. Betul ya? Nah, DNMT1 itu fungsinya apa? Menambahkan metil di mana nambahkannya? Nambahkan metil yang kan ada DNMT1, DNMT3A, 3B. Semuanya nambahkan metil kan? Beda, metilnya nambahkannya di sitosin. Bedanya apa? Nah, yang DNMT1 yang mana? Maintenance. Jadi dia menambahkan metilnya itu di yang haploid. Jadi kalau di sini ada metil, aturannya nanti di sini ditambahi metil. Aturannya gitu kan? Oleh DNMT1. Ini aturan DNMT1 ini. Nah, tapi karena DNMT1 itu tidak berfungsi, maka ini enggak jalan. Maka kalau ada selnya membelah lagi, membelah ya, jadi sel baru dari sini ya, ini yang ini enggak ada metilnya, terus yang baru enggak ada metilnya lagi. Dari yang sini ya, jadinya ini. Yang ini nanti jadinya, ini ya, masih yang lama, masih ada metilnya nih. Terus dapat yang baru lagi. Seret. Gitu kan? Kalau ini membelah lagi, maka ini akan membentuk, akan jadi dua kan ya? Ini dan itu, yang lama ini dan yang itu, yang satu, yang lama ini dan yang baru itu. Gitu kan? Betul ya? Yang ini akan membelah, jadi kalau yang lamanya ini membuat yang baru ini, terus kalau yang lamanya ini membuat yang baru ini. Gitu kan? Nah, kalau saya hitung misalkan, oh ini berarti level metilasinya supaya gampang lah. Setengah untai itu ada metilasi, setengah enggak. Maka saya katakan ini metilasinya 50%. Betul ya? 100% sih. 100%. Di sini jadinya 50%. Gitu kan? Di sini jadinya 25%, gitu kan? Maka dikatakan mengalami demetilasi. Metilasinya turun. Kenapa kok nggak ada metil? Sekali lagi karena DNMT1 tidak aktif. Kan gitu? Ada pertanyaan? Ini yang tadi dikatakan, jangan-jangan gambar saya salah. Tadi yang mengalami demetilasi pasif yang Bapak atau Ibu? Ibu. Berarti gambar saya tak balik aja ya, keterangannya ya. Ini soalnya ini yang mengalami yang pasif kan? Demetilasi pasif berarti ininya makin turun. Oh betul ini tadi. Ini Ibu ya tadi ya saya nulisnya. Iya betul, ini Ibu, ini Bapak. Oke. Yang Ibu, dia akan pelan-pelan turun karena ini, gitu kan? Oke. Daripada saya gambar lagi, saya cerita yang Bapak gitu ya sekarang ya. Ini yang Ibu. Oh, yang Bapak ini. Nah, yang Bapak itu dia mengalami demetilasi aktif. Tadi katanya William aktif itu karena ada beberapa enzim terlibat, tiba-tiba dia dicopot gitu aja kan. Nah, bisa saja saya enzim itu aktif sehingga
ke anakan kedua dia langsung jadi seperti ini. Gitu kan? Yang satu jadi seperti ini ya karena aktivitasnya aja kan jauh lebih cepat ya kan. Kalau ini harus membelah dulu, kalau ini ya sukanya enzimnya saya mau menghilangkan ya hilang gitu kan. Oke. Nah, itu pertanyaan saya. Ibu demetilasinya terjadi karena apa? Oh, DNMT1 yang dia tidak aktif. Yang Bapak tadi William menjelaskan karena, nah ini cek waktu kondisi sigot, embrio, enzim-enzim yang tadi disebutkan William, TET dan seterusnya itu aktif atau enggak? Oh, aktif. Kayak gini jadinya. Itu kan? Jadi itu penjelasan pertama untuk kok bisa disebut demetilasi aktif karena apa, pasif karena apa. Itunya jelas. Nah, yang kedua, ini yang saya belum tahu juga. Anda mestinya bantu menjawab. Kalau saya ditanya sekarang, saya harus eksplor. Tapi Anda juga bisa bantu menjawab. Harapan saya kemarin ketika memberi tugas itu, kenapa kok tubuh itu membuat mekanisme yang ibu pasif, yang bapak aktif, gitu kan? Tadi Belinda mengatakan bapak itu aktif karena banyak transposable elemen, begitu kan? Nah, tapi bukannya genomnya sama semua ya. Jadi pasti ada transposable elemennya juga di bapak dan ibu, gitu kan? Nah, itu pertanyaannya. Pertanyaan yang lain misalkan, kok bisa ya enzim ini bekerja ngilangin metilasinya di punyanya bapak. Ini punya bapak ya. Enzim bekerja menghilangi ini. Terus ini kok nggak diilangi ya sama si enzim? Enzim nggak punya mata padahal ya kan? Gimana dia bisa membedakan metil ini punyanya bapak maka langsung saya ilangi. Metil ini punyanya ibu, saya ilanginya pelan-pelan. Nah itu. Ayo, sudah terjawabkah pertanyaan itu gitu ya? Belum. Kalau belum, nanti saya ininya tempat mengumpulkannya saya kasih. Oh, tapi nggak bisa kalau sudah mengumpulkan lagi nggak bisa ya. Berarti saya buka rumah lagi, minggu depan kita ulangi proses ini ya. Simpel kan? Tapi Anda mengerti ya maksudnya ya. Demetilasi aktif dan pasif terjadi karena itu tadi. Karena di ibu, di bapak kayak gitu tadi. Nah, yang pertanyaannya adalah mengapa kok perlu ada proses itu gitu loh. Berarti jadinya pertanyaan ketiga tadi itu, kok bisa si enzim ini tahu bahwa yang dihilangkan itu ini atau itu gitu loh. Nah, ini perlu membaca. Terus terang, ini kan saling sharing. Jadi saya nggak tahu. Anda setelah cari itu nanti tahu. Oh ini Pak, karena ini gitu. Ya. Nggak apa-apa. Nanti kita lakukan. Jadi yang dikumpulkan pertama ini belum saya periksa. Nanti lihat yang kedua ya. Oke. Sekarang saya lanjut. Saya skip dulu yang itu tadi ya. Saya skip dulu. Terus sekarang saya ke berikutnya. Kalau dari rundown kan saya mulai harus diskusi tentang ini enggak selesai langsung hari ini. Kalau lihat ini kan 80 slide enggak. Ini slide terakhir nanti kita akan
bicara ini banyak, terus nanti paling sebentar kita akan masuk di mungkin modifikasi Stone dan RNA interference ya. Oke. Nah, ini satu hal penting ketika kita belajar metilasi. Jadi sekali lagi, pentingnya apa? Atau sebelumnya gini, saya coba sih mengingatkan lagi untuk orang-orang yang hidup, orang-orang di sekitar kita, kira-kira mana yang penyakit paling banyak yang terjadi karena kelainan genetik atau yang terjadi karena supaya gampang pola makan, pola hidup, yang mana? Pola makan, pola hidup itu lebih banyak dari kelainan genetik. Saya sudah pernah menjelaskan hal ini. Anda masih ingat nggak? Kenapa kok terjadi seperti ini? Saya kasih contoh. Sama-sama diabetes lah. Diabetes tipe 1 dan tipe 2. Bedanya apa? Diabetes tipe 1 dan tipe 2. Ayo, bedanya apa? Karena saya ada di sini, Angga akan lebih kedengaran kalau mic-nya saya taruh di situ. Betul ya Angga? Ini lebih kedengar ya? Iya Pak, lebih dengar Pak. Oke. Ayo. Ini sebenarnya kalau ini nyala, Anda juga bisa dengar suara Anda. Oke ya. Angga nanti tolong saya diinfokan suara temannya kedengaran enggak ya? Ya, oke. Diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2. Apa bedanya? Ayo, sudah S2 ini. Satu. Ya sudah langsung ngomong. Itu sudah nyala. Perbedaannya yang satu sistem imunnya merusak sel pankreas, tidak ada insulin jadi butuh insulin di luar injection. Yang kedua itu karena resisten insulin atau kebal terhadap insulin atau pankreas tidak cukup untuk menghasilkan insulin. Oke. Tapi yang kedua masih bisa dikontrol melalui pola makan dan melakukan aktivitas olahraga ya, seperti olahraga. Ya, makasih. Jangan dimatikan ya. Ya, enggak dimatikan. Oke. Supaya nanti kedengeran. Nah, kata teman Anda tipe 2 terjadi karena resistensi insulin atau jumlah insulin yang diekspresikan di sel beta pankreas sedikit, gitu ya. Selnya 100 nih, sel beta pankreasnya 100. Tapi insulin yang diekspresikan cuma 50, gitu ya. Tapi yang pertama itu terjadi karena entah bagaimana sel imun ini menyerang sel beta pankreas, gitu kan ya. Jadi sel beta pankreas yang jumlahnya 100 mati jadi 50 jumlahnya. Misalkan gitu ya. Karena jumlahnya tinggal 50, maka insulin yang diekspresikan juga 50.
Kalau yang tadi yang tipe 2 selnya tetap 100, tapi yang 50 ternyata dia tidak bisa mengekspresikan selnya, misalkan kayak gitu ya. Tapi biasanya bukan 100 semuanya mengekspresikan, tapi mengekspresikannya satu sel itu cuma setengah. Jadi setengah kali 100 ya 50 juga gitu kan ya. Oke. Nah, kenapa kok saya ngomong yang tipe 1 ya? Kenapa kok sel imun menyerang sel beta pankreas? Orang gampangannya ngomong karena ada kelainan genetik, gitu kan? Kelainan genetiknya di mana? Bisa jadi di imunnya, bisa jadi di sel beta pankreasnya, gitu kan? Nah, jadi, kalau ada kelainan genetik, kelainannya itu terjadi kapan? Ketika orangnya dewasa atau ketika dia masih di dalam kandungan ibu? Masih di dalam kandungan, itu kelainan genetiknya sudah ada, gitu kan ya? Maka ketika dia di kandungan, sudah terjadi peristiwa sel imun memakan sel beta pankreas, gitu kan? Ketika dilahirkan juga sel imun memakan sel beta pankreas. Lama-lama habis gitu kan? Makanya diabetes tipe 1 karena kelainan genetik itu sudah mulai terlihat ketika masih anak-anak. Saya lupa angkanya, seingat saya untuk anak yang diabetes tipe 1 itu sampai usia 15 tahun itu sudah oke seingat saya. Coba tolong cek sih penderita diabetes mellitus tipe 1 itu harapan hidupnya sampai usia berapa ya? Secara rata-rata ya. Wah. 11 tahun. 11 tahun ya. Artinya Dari 77 ke 66, iya. Turun, Pak. dari 77 Untuk laki-laki dari 77 turun ke 66, untuk perempuan dari 81 turun ke 68. loh yang 11 tahun tadi apa? Itu penurunan, Pak. Penurunan. Penurunan usia hidup, harapan Iya, hidupnya. usia harapan hidupnya. Oke. Nah, jadi diabetes mellitus tipe 1 sudah terjadi sejak anak-anak. Oke. Saya ngomong penyakit lain yang lebih ekstrim misalkan. Ada banyak sih. Tapi secara umum yang mau dikatakan adalah karena kelainannya genetik itu sudah terjadi sejak bayi, maka peristiwa sakitnya dia itu sudah terjadi sejak bayi, gitu kan? Maka satu, kalau parah sekali, bayinya itu nggak bisa sampai dilahirkan, nggak tumbuh berkembang normal, keguguran. Yang kedua, ada banyak penyakit juga, misalkan trisomi, meninggalnya itu dia masih bayi, gitu kan? Atau kadang orang usia tertentu, gitu ya. Saya nggak tahu kalau Down syndrome bisa lama kali ya. Artinya semua kelainan genetik itu menyebabkan orang nggak berusia panjang. Nah, yang lain adalah epigenetik. Contohnya metilasi ya. Orang suka makan makanan manis, itu bisa jadi, bukan bisa jadi ya, misalkan saya minum manis hari ini, besok saya diabetes. Enggak gitu kan kejadiannya. Ya. Orang suka manis terus konsumsi selama bertahun-tahun,
Nah, ketika dia usia 40 tahun misalkan, baru diabetesnya muncul. Ya kan? Dan ini terjadi di banyak orang. Jadi gennya normal, tapi suka manis, maka epigenetiknya berubah. Gitu kan? Karena epigenetiknya berubah, maka dia sakit. Sehingga, dan orang-orang ini harapan hidupnya pastinya lebih tinggi dibanding yang genetik itu tadi. Ya kan? Maka penyakit-penyakit karena epigenetik, karena pola makan, karena gaya hidup, itu penderitanya lebih besar dibandingkan karena kelainan genetik. Apalagi ada seleksi alam, misalnya itu tadi. Anak yang trisomi nggak pernah sampai punya keturunan. Kenapa? Karena masih kecil sudah meninggal. Maka penderita trisomi nanti akan turun. Harapannya kan seperti itu. Karena dia nggak sempat melakukan perkawinan ini kan, jadi akan turun. Jadi penyakit apapun yang kelainan genetik harusnya turun. Kecuali kalau ternyata ada mutagen. Misal, Umbrella itu, yang perusahaannya Umbrella itu apa? Apa namanya? Resident Evil. Tahu Resident Evil ya? Tahu kan? Itu kan dikasih mutagen. Spread. Maka semuanya termutasi. Sehingga banyak yang memiliki kelainan genetik. Bukan itu yang saya bicarakan ya. Jadi nggak tiba-tiba terus ada sumber kelainan genetik yang besar di satu lokasi. Tapi ini secara alamiah dia harusnya turun gitu kan. Harusnya turun. Makanya orang selalu hindari senyawa-senyawa penyebab mutagen gitu ya. Hindari UV jam 12 siang. Nanti terlalu hitam gitu ya. Tapi ya bukan itu ya, mutasinya ya. Jadi ketika kita belajar epigenetik perlu tahu hubungannya dia dengan penyakit. Nah, di sini. Ya. Ini satu persatu. Ini kebetulan di sini saya sedang membahas antara metilasi gen dan diabetes. Ini sudah banyak. Sebenarnya saya nggak perlu bahas pun Anda sudah bisa banyak menemukan gitu. Ini hanya untuk insight, gitu ya. Ini dua hal penting sekali lagi saya singgung. Kemarin saya singgung, kenapa masa kehamilan itu penting? Karena ada peristiwa demetilasi yang masif, gitu ya. Terus metilasi yang masif. Ketika ini digoyang, kondisinya digoyang, punya kekurangan makanan, seperti kasus Dutch Angerwinter, gitu kan ya. Ibunya stres, seperti peristiwa Holocaust, gitu kan. Atau yang lain, peristiwa-peristiwa yang lain, maka akan banyak metilasinya yang harusnya normal jadi abnormal. Ini. Maksudnya saya menunjukkan sekali lagi gambarnya itu karena itu. Pertama, kita lihat yang window yang sini. Nah, kalau kita lihat window yang sini, ini saya mau ngomong bahwa sama demetilasi dan metilasi itu terjadi, tapi ini setelah peristiwa bayi dilahirkan. Peristiwa apa itu? Nih, selama puberitas, gitu kan ya? Ya. Kalau dia sebelum puber itu anehnya ternyata terjadi metilasi, demetilasi pelan-pelan, gitu ya, pada sperma dan sel telur. Nah, begitu dilahirkan, ini ya, ini naik pelan-pelan, begitu dilahirkan, dia akan mengalami pematangan, belum betul-betul matang, sampai puber baru dia matang. Ya, jadi metilasi ketika dilahirkan ini lihat ini, posisinya rendah ini. Yang oosit, yang sperma ya sudah lumayan lah gitu ya. Tapi yang ini rendah. Nah, ini kalau ada gangguan sama kasusnya dengan bagian sini. Ya. Itu dua hal yang penting. Sehingga pesannya adalah
Jangan ada gangguan di sini. Kalau ada gangguan, nanti pola metilasinya jadi normal. Ya. Nah, Pak, apakah setelah lahir boleh diganggu, boleh ada gangguan? Ternyata enggak juga. Kalau Anda suka minum minuman yang manis, itu cepat kena diabetes. Minuman dan makanan itu pengaruhnya lebih cepat minuman. Ya. Ini diabetes saat hamil. Kebetulan penelitian yang saya lakukan gitu ya. Ibunya hamil menderita diabetes. Itu banyak terjadi di seluruh dunia ya. Namanya gestational diabetes mellitus. Ya. Secara umum tubuh ketika ada plasenta, tubuh itu ngomong, tolong gulanya dinaikkan. Tubuh ngomong gitu. Kenapa gulanya dinaikkan? Supaya gulanya nanti bisa melewati plasenta, terus sampai ke bayi. Untuk apa gula di bayi? Sumber energi kan ya. Jadi itu makanan utama si bayi gitu kan. Maka tubuh itu ngomong gitu, gampangannya gitu ya. Prinsip Anda bisa baca nanti plasenta itu juga merupakan hormon, macam-macam hormonnya. Terus nanti ujungnya hormon-hormon itu akan meningkatkan kadar gula. Nah, tubuh manusia itu sakti. Sakti itu artinya gini. Ketika kondisi normal, tidak hamil, pankreas itu hanya mengeluarkan ya nggak sampai 100% kemampuannya untuk memproduksi insulin. Difur lah. Wah, kalau kondisi nggak hamil aja, saya cuma mengeluarkan 60% kemampuan saya. Gitu. Berarti Tuhan itu sudah merancang gitu ya. Saya mengeluarkan 60% kemampuan saya saja. Nah, ketika hamil, karena ada perintah tadi itu untuk meningkatkan kadar gula supaya anaknya dapat makan, maka pankreas memproduksi insulin lebih tinggi dari biasanya. Maka sel yang sebelumnya kerjanya hanya 60% naik jadi 100%. Kebayang ya? Di paling gampang sih 60%-nya saya anggap kayak gini. Ada 10, semoga Anda bisa menangkap pengandaian saya ini ya. Ada 10 sel beta pankreas. Pada kondisi biasa, karena hanya diperlukan 60% kemampuan, maka 6 sel saja yang aktif. Bayang ya, nanti liburnya gantian ya. Setelah 1 hari, sel nomor 1 libur, selanjutnya yang kerja sel nomor 2 sampai 7. Selanjutnya sel nomor 2 libur, yang kerja sel nomor 3 sampai 8 dan seterusnya. Kebayang ini ya? Ya, supaya cuma 60%. Nah, ketika hamil, maka 10 sel itu semuanya bekerja. Sekali lagi karena kadar glukosanya tinggi kan, maka insulin yang dikeluarkan harus banyak. Terus kenapa kalau begitu ada ibu yang ketika hamil mengalami diabetes dan ada yang ketika hamil tidak mengalami diabetes? Ingat yang kejadian Dutch-Hangir-Winter, terus ada teori thrifty phenotype. Ya, betul ya. Waktu itu saya ngomong teori thrifty phenotype ya. Ketika kekurangan makanan, apa yang dilakukan oleh tubuh si bayi?
Ayo. Lupa. Yang penelitiannya orang Inggris itu loh, yang dia meneliti orang meninggal karena tekanan darahnya naik dan enggak itu berhubungan dengan berat badan, gitu ya? Yang berat badannya rendah waktu meninggal tekanan darahnya lebih tinggi atau lebih rendah dibanding yang berat badannya normal? Lebih tinggi. Lebih tingginya karena apa? Terus fenotif. Tanya ke GPT wes biar cepet. Maksudnya gimana? Orang hamil dan kelaparan dapat mengakibatkan dan juga. Iya, tapi ceritanya gimana runutannya? Kan fenotip yang disesuaikan karena adanya kelaparan gitu kan? Gimana menyesuaikannya, gimana fenotipnya? Ayo. Nah. Oke. Itu nggak sih Pak? Karena makanannya kurang, organ itu kan memprioritaskan yang organ yang lebih penting. Ya. Developmentalnya kan berkurang kayak tadi ginjal gitu. Akhirnya lama-kelamaan juga fungsinya juga berkurang. Nanti ujung-ujungnya juga metabolic failure. Oke. Ya, good. Benar. Dua-duanya. Saya ini lagi biar lebih runut ya. Tadi thrifty fenotip yang disesuaikan karena adanya kondisi tertentu kekurangan makanan. Tadi, ketika makanan kurang, maka tubuhnya bayi maksudnya ya, akan mengutamakan organ yang dianggap penting. Misalkan apa? Otak. Itu dianggap penting oleh dia. Organ yang nggak dianggap penting apa? Karena plasenta itu berfungsi juga sebagai filter, maka untuk memfiltrasi darah supaya bersih, itu bisa dilakukan oleh plasenta, gitu kan? Padahal ginjal ketika manusia dewasa, benar kan? Anda pernah baca ya bahwa ginjal itu nanti menyaring racun-racun, pernah dengar itu ya? Nah, tapi ketika kondisi masih di perut ibu, ada plasenta, ginjal dianggap nggak penting. Ada plasenta kok, dia salah paham, dia salah arti otaknya. Maka ginjal perlu energi berapa? Saya perlu energi untuk membuat 100 nefron. Wah, nggak perlu itu, kebanyakan kan sudah dibantu plasenta. Ya sudahlah, nefron kamu 50 saja. Kebayang ya? Nefron kamu 50 saja. Kenapa? Karena energi kita ini sedikit dijatah oleh ibu kita gitu kan. Energi yang masuk itu sedikit, bagi-bagi ya. Kamu sekian, nanti otak sekian, bagi-bagi. Nggak cukup energinya. Kalau manusia nggak cukup duitnya. Ini nggak cukup energinya. Kamu sudahlah 50 aja. Maka ginjal, nefron yang dihasilkan oleh ginjal cuma 50 gitu ya. Ketika bayi dilahirkan, dia kalau orang lain 100 yang makanannya normal, ini cuma 50. Sampai sini paham ya? Hal yang sama juga terjadi di sel beta pankreas. Cerita saya tadi kan sel beta pankreasnya untuk orang normal kan 10 ya. Karena ada kasus ini, sel beta pankreasnya katakanlah tinggal 7. Ya. Sel beta pankreasnya tinggal 7. Oke? Nah, sekarang ceritanya ada 2 orang berarti. Yang satu sel beta pankreasnya 10, yang satu sel beta pankreasnya 7. Gitu kan ya? Ketika pada posisi normal, nggak hamil, tadi insulin yang dibutuhkan 60% kan? Cukup diproduksi oleh 6 sel beta pankreas saja kan? Betul ya? Maka
Orang yang sel beta pankreasnya 7, ketika dia tidak hamil, dia kena diabetes nggak? Dari tadi begitu saya tanya, mesti ya. Ada 2 orang. Satu sel beta pankreasnya 10. Satu sel beta pankreasnya 7. Ya kan? Tadi ceritanya ketika tidak hamil, keperluan sel beta pankreas itu cukup dari 6 sel saja yang aktif. Gitu kan? Ceritanya kan gitu. Berarti pertanyaan saya, ketika tidak hamil, orang yang sel beta pankreasnya 7 itu kena diabetes enggak? Enggak. Karena sel beta pankreasnya tadi 7-nya cuma. Keperluannya cuma 6. Fine. Ketika dia hamil, perlunya sel beta pankreas berapa? 10. Maka dia kena diabetes enggak? Kena. Bayang ya, itulah bedanya kasus adanya orang hamil dengan diabetes. Banyak loh kejadian ini. Saya lupa persentasenya ya. Ada persentasenya dari penduduk Indonesia. Saya lupa di atas 1% enggak ya. Banyak orang yang awalnya normal ketika hamil diabetes. Tadi juga sudah tahu ya, kenapa kok sel beta pankreasnya harus banyak yang aktif, karena kadar gulanya harus dinaikkan, gitu kan? Untuk memberi makan si janin. Oke. Jelas ya ceritanya. Jadi masing-masing orang ini kelihatannya sama, tapi potensinya, kapasitasnya, itu ternyata beda-beda gitu ya. Ada yang sel beta pankreasnya 10, ada yang sel beta pankreasnya 7. Padahal di kehidupan sehari-hari biasa saja. Oke? Nah, itulah yang sedang kita mau diskusikan saat ini. Jadi ada ibu yang pada saat hamil, dia itu diabetes. Terus pengen tahu, kalau ibunya pada saat hamil itu diabetes, anaknya itu diabetes atau enggak nanti? Tujuannya itu ini, penelitiannya. Nah, ibunya kena diabetesnya karena misalkan kasus yang tadi kena Dutch-Sanger Winter gitu ya. Atau ibunya suka minum minuman manis gitu ya. Rusak, sel beta pankreasnya rusak. Tapi ketika belum hamil, nggak ada masalah. Apa itu? Oh, ada yang memainkan ini. Oke, nggak kuyuk. Oke ya. Ini ekspresi gen dan metilasi DNA PPR gamma C1A. Ini namanya gen ya. Gen itu namanya banyak, saya juga nggak hafal satu. Di otot dan jaringan adiposa dari bayi pada wanita yang ketika hamil mengalami diabetes. Ya, jadi gampangannya berarti kan dia hamil kena diabetes, terus dicek ototnya sama jaringan adiposanya bayi yang dilahirkan. Offspring ya, ini berarti baru. Dicek. Sering penelitian tentang diabetes itu sasarannya adalah otot dan jaringan adiposa. Kenapa? Karena insulin itu banyak pokok energi ya, pembentukan energi, penyerapan glukosa misalkan itu mestinya banyak terjadi di otot gitu ya. Adiposa itu karena dia penyimpan energi juga gitu ya. Lemak itu simpanan energi gitu ya. Nah, dan dia ternyata juga menghasilkan hormon.
yang merangsang timbulnya diabetes. Sehingga banyak orang yang tertarik penelitian di dua ini gitu ya. PPR gamma yang dicek. Ini kalau ngomong penelitiannya, lihat di ini saya agak ketutup lagi. Berapa ini? Jadi offspring yang lahir antara 78 sampai 85. Ini boleh responden itu 7 tahun ya. Anda sudah selesai kuliah itu. 7 tahun terkumpul 1066. Kalau di Indonesia lebih cepat atau lebih lambat ya? Ini siapa sih yang meneliti wong dia? Coba mana? Dika itu mana? Kalau lihat namanya Denmark. Denmark ya. Oke. Oke ya. Ini orang Denmark. 1066. Pertanyaan saya, kalau di Indonesia kira-kira lebih cepat atau lebih lambat ya? Ini kan 7 tahun nih. Mencapai angka 1066. Di Indonesia kira-kira lebih cepat atau lebih lambat? Pakai logika aja. Lebih cepat. Kenapa? Gua nomor 5 Indonesia. Lebih banyak orang yang melahirkan, lebih banyak orang yang mengalami diabetes pada saat hamil gitu ya. Sehingga mestinya jauh lebih banyak. Jadi kalau orang lain cari sampelnya aja 7 tahun, kita mungkin setahun selesai gitu. Nah, terus nih, ini untuk gambaran juga ke Anda ya. Sering juga orang penelitian terus lost to follow up. Pertama, oh ya tertarik, jelaskan tertarik, gitu. Sampai terakhir nggak jadi wis, gitu. Hilang 44%. Gitu. Terus ternyata ini di follow up juga sampai dia usianya 18 sampai 25. Bayangkan. Ibunya sudah ngomong, oke, saya mau terlibat dalam penelitiannya. Dikumpulkan 7 tahun. Setelah itu, ini tahun 7885 ya. Tahun 2003 sampai 2005, anaknya didatangi. Ayo melanjutkan penelitian yang ibumu sudah setuju yuk. Ini penelitiannya seperti itu. Namanya longitudinal study. Jadi apa yang dilakukan sekarang, efeknya apa ke depannya. Bayang ya. Ini beda dengan yang tadi, yang thrifty phenotype. Saya lupa nama orangnya ya. Yang penelitian thrifty phenotype itu dulu gimana? Masih ingat nggak ceritanya? Itu dia melihat data kematian. Ini di suatu wilayah, dilihat buku, data kematiannya, orang ini meninggal karena sebab tekanan darah tinggi. Orang ini meninggal tekanan darahnya segini. Nah, terus dilacak sama dia. Oh, orang yang meninggal ini lahirnya tahun 50. Maka dia sekali lagi buka buku, cek catatan kelahiran tahun 50. Orang yang meninggal ini, yang tekanan darahnya sekian, waktu lahir berat badannya berapa. Jadi dia betul-betul mengandalkan rekam medis, data-data medis. Bayang ya, itu yang melahirkan thrifty phenotype. Teori itu. Orangnya kok saya coba ingat-ingat lupa terus. Nah, kalau yang ini beda. Ini longitudinal study. Longitudinal study itu responden yang sama diikuti terus sampai sekian tahun, bukan data rekam medis. Kebayang ya? Dua jenis penelitian yang berbeda. Ya. Dua jenis penelitian yang berbeda. Nah, jadi ini ketika dia umur 18 sampai 25 tahun dicek. Dianalisa.
Nah, ada dua kelompok. Lihat ini. Subject exposed to intrauterine hyperglycemia. Berarti yang kelompok dengan diabetes kan ini ya. Jadi waktu di perut ibu, yang ini ya, yang ini, waktu di perut ibu, ibunya itu kena diabetes. Intrauterine. Jadi ketika masih di perut ibu. Kalau yang ini unexposed. Jadi tanpa diabetes itu. Oke. Terus ini mestinya ada singkatan-singkatannya. OGDM, OT1D. Ini ya. Low genetic predisposition sama high genetic predisposition to overweight and type 2D. Tahu bedanya ini sama ini kira-kira? Ayo, dari namanya aja ini sudah cukup jelas. Anda harusnya sudah tahu. Gimana? Yang ini, saya ngomong jalur ini dulu. Predisposition. Jadi pre sebelumnya. Gimana? Predisposition itu maksudnya cerita ibunya atau cerita keluarganya ibunya. Ini kita ngomong dari jalur ibu ya. Jadi ini ibunya itu pernah mengalami diabetes, maksudnya sebelum hamil. Ya, atau overweight. Ya, ibunya, keluarganya, misalkan gitu ya. Kalau yang ini dia low genetic atau katakanlah nggak ada lah, ngomong gitu ya. Nggak ada riwayat overweight atau diabetes di keluarga saya gitu ya. Nah ini high genetic predisposition, yang ini low, gitu kan ya. Oke, masing-masing dikelompokkan namanya OGDM, OT1D, OGDM, OBB namanya. Oke, sampai sini ada pertanyaan enggak? Ada 4 kelompok ya, nemu 4 kelompok kan ya. Ibunya kena GDM, pokoknya gula darahnya tinggi. Ngomongnya gula darahnya tinggi ya, hiperglikemia gitu ya. Gula darahnya tinggi. Nah, tapi sebelumnya memang sudah ada riwayat, yang satunya tidak ada riwayat. Terus satunya ibunya nggak kena GDM, gula darahnya nggak tinggi, tapi ya sebelumnya ada riwayat. Tapi dia pinter entah bagaimana sehingga waktu hamil nggak kena gula darah tinggi. Yang ini nggak ada dua-duanya. Ya, oke. Itu tindak lanjut tahun 2003-2005. 2012-2013 ada tindakan lagi. Jadi berkurang dari 597 tinggal 456. Longitudinal study. Jadi orang ini melakukan penelitian berapa tahun ini? Dari sini, dari ini ke sini ke situ. Tahan Anda. Dari awal tahun 2003. Harusnya yang ini bisa jadi dia lihat data rekam medis dong. Gitu. Awal penelitiannya dia dimulai di sini. Tapi enggak sih, ini dari sini sih orang di sini aja sudah lost to follow up gitu ya. Ini di sini ada lagi. Jadi penelitian itu lama ya. Tidak 1 semester selesai. Anda mau penelitian 1 semester selesai? Nanti waktu tesisnya. Yang ini lama. Oke ya. Terus ini kelompoknya. Ada beberapa yang di-exclude ya, ada beberapa yang di. Yang ini
yang dia apa namanya, yang ini tidak diteruskan ya, yang kelompok O no GDM tidak diteruskan, sama dia terakhir jadinya akan ada 3 kelompok ini, OGDM, OT1D, OBP. Ya. Kalau pada penelitian ini kan pengen melihat pengaruh hiperglikemi terhadap anaknya, hiperglikemi ibu terhadap anaknya, mudah kena diabetes atau enggak, gitu kan? Terakhir kan 3 kelompok ini. Kalau menurut Anda yang disebut kelompok kontrol yang mana jadinya ya? Yang OBP, Pak. OBP ya. Ibunya tidak kena diabetes, terus enggak ada predisposisi diabetes juga. Ya, itu terakhir. Ya, terus ini terakhir, pokoknya paling akhir ketemunya ini 82 tambah 67 tambah 57, nggak tahu berapa ini. Pokok nilainya kecil ya. Kalau saya tambah kasaran ini kan 110, 124 tambah 82, 206 itu loh, Pak. Di atas itu. Pak. Oh ada ya? Oh iya, 206. Makasih. 206 dari 1066. Wajar. Penelitian kalau hilang dari 1066 menjadi 206. Jangka waktunya lama. Itu wajar. Ya. Orang curiga kalau penelitian bertahun-tahun jumlah respondennya sama. Ya. Ini tadi sudah, ini tadi sudah, sampai terakhir ini ya, sudah ya. Ini kelompoknya tadi, ini kelompoknya, ya. Hasilnya gimana? Hasilnya ini. Tolong sih saya dijelaskan apa ini maksudnya. Apa ini maksudnya? Hasil ini, apa yang bisa Anda simpulkan? Tujuan S2 itu ya, kemampuan untuk membaca data. Data ada, terus Anda bagaimana menginterpretasikan? Anda kan sudah dapat ilmu nih sebelumnya. Saya sudah jelaskan apa itu epigenetik dan seterusnya dan seterusnya. Nah, datanya seperti ini. Anda mau ngomong apa? Ini untuk melatih loh. Anda nanti tesis harus mengartikan data. Ada yang gampang dilihat diartikan, ada yang lebih mendalam untuk diartikan. Ayo. Mana? OBP tadi katanya kontrol, ya kan? OGDM sama OT1D itu ada bedanya apa? Balik lagi. Apa? Oke, predisposisinya low sama high ya. Yang high itu yang OGDM. OT1D low. Oke, terus gimana? Ini data klinisnya siapa? Ibunya atau anaknya? Anaknya. Anaknya. Dari ibu yang menderita diabetes, gitu kan? Waktu hamil. Nah, apa yang Anda bisa katakan? Ayo. Saya boleh coba ada, Pak. Ya, silakan. Ini kalau saya lihat datanya ya, ini gampangannya itu OGDM, OT1D, dan OBP itu datanya. Yang di kanan itu p-value itu hasil statistik perbedaannya. Good. Tabel gitu. pertama itu dibandingkan gestational diabetes mellitus sama kontrol negatifnya BP. Terus barang kedua itu tadi grup kedua T1D dibandingkan sama yang kontrol negatif. Nah, dari tabel ini yang bisa disimpulkan itu mulai tabel ketiga plasma glucose during OGTT baris ketiga, bukan ya, tabel baris ketiga. Oke, terus
selama tes 30 menit ya, oral glucose tolerance test ya, itu dia kalau dibandingkan GTM sama BP itu berbeda nyata. Ini saya luruskan dulu, p-value yang berbeda nyata itu kalau dia di bawah 0,05. Nah, kalau di atas 0,05 itu tidak ada perbedaan nyata. Jadi bisa dilihat ternyata yang ibu yang punya histori diabetes dan waktu hamil juga diabetes dibandingkan dengan yang tidak sama sekali itu beda glukosa di plasmanya selama OGTT. Nah, itu buktinya angka 0,006 tadi. Terus yang di baris keempat, tes 2 jam, plasma glukosa selama 2 jam. Ini mungkin kalau yang setahu saya di rumah sakit itu tes gula puasa, makan 2 jam dites lagi. Nah, itu dua-duanya datanya sih berbeda nyata, iya. Antar satu sama lain. Yang OGTMBP sama T1D BP. Terus sisanya datanya nggak terlalu beda jauh sih. Cuma yang terakhir, baris terakhir itu mean diastolic blood pressure. Berarti tekanan darah diastolik. Kalau nggak salah, dulu itu sistolik 120, diastolik 80. Ya. Nah, ini dilihat untuk yang GDM sama BP, itu dia berbeda nyata. Kalau dilihat datanya yang GDM itu 73, yang BP 70. Jadi ya bisa disimpulkan sih paling mencolok perbedaannya orang keturunannya ibu yang full diabetes dengan ada sejarah dengan yang nggak ada sejarah itu paling mencolok itu di 2 jam plasma glukosanya dia selama 2 jam. Good. Itu salah satu interpretasinya begitu ya. Good, memang seperti itu. Ada yang bisa mengelaborasi lagi datanya ini, ngomongnya bisa banyak. Apa saja itu tadi yang dikatakan William itu hal yang tadi saya katakan bisa langsung tampak nyata karena dibandingkan kan ya, dibandingkan antara OGDM, OBP, satunya ET1D, OBP. Nah, ada lagi interpretasi yang bisa dilakukan. Ini latihan nanti kalau Anda menulis pembahasan di tesis Anda. Apa yang bisa dilihat? Tadi disinggung William, jadi kira-kira predisposisi genetik sebenarnya bukan genetik ya, tapi orang seringnya menyebutnya predisposisi genetik, yaitu histori diabetes dan overweight dalam keluarga atau ibu. Kita ini kan ibu aja lah. Predisposisi genetiknya itu ternyata berpengaruh ya. Kalau yang tanpa ada predisposisi, OT1D ini tanpa ada predisposisi kan? Ini faktor yang signifikan yang ET1D lebih sedikit, satu tok kan, satu parameter. Kalau yang ini ada 3 parameter yang berbeda. Oh, berarti predisposisi genetik itu mempengaruhi juga. Kata lain juga kita bisa, nah, tinggal bagaimana kita mengeksplorasi. Orang nggak punya sejarah diabetes sama sekali, nggak punya. Tapi ternyata kalau waktu hamil itu diabetes, anaknya, ini kan kita ngomong anaknya ya. Betul, Pak. Kalau waktu hamil tidak diabetes tapi punya sejarah overweight, ini yang ini. Bisa. Ya. Gitu. Kalau yang ini kan overweight atau diabetes, yang ini yang tanpa. Jadi ini maksudnya baru nih, ibunya ini sama sekali nggak ada diabetes sebelumnya, sama sekali nggak ada overweight sebelumnya, tapi waktu hamil dia diabetes. Ternyata anaknya itu beda signifikan, gula darah 2 jam ya setelah puasa ya. Iya, puasa dikasih makan gitu kan. Beda signifikan. Oh, ternyata
Berarti mempengaruhi ini. Kadar gula di saat hamil itu mempengaruhi kemampuan anak, gitu kan? Kalau kadar gula darah setelah puasa 2 jam terus dikasih makan itu berhubungan dengan produksi insulin, maka kita akan ngomong, oh ternyata produksi insulinnya, kita lihat 5,34 sama 6,27, yang ini 5,99. Ya, Berarti lebih lemah. sayang di sini ada produksi insulin nggak di sini? Nggak ada datanya ya. Nggak ada. Jadi gula darah tinggi bisa karena produksi insulinnya rendah atau karena resistensi insulin. Sayang data di sini nggak ada dia. Tapi kan kita bisa ngomong itu. Oh, ternyata ada pengaruh gitu kan? Ya, ini sama sekali. Nah, itu eksplorasi lagi. Nah, terus yang dieksplorasi lagi adalah ini yang apa sih bedanya plasma glukosa 30 menit dan 2 jam. Arti klinisnya itu apa ya? Putri mestinya tahu. Plasma glukosa TTGO itu biasanya diambil darah, maksudnya periksa pertama setelah puasa lupa, kemudian diberi menyimpan gula, biasanya 75 mg. Nah itu setelah 30 menit Periksa. Itu kalau yang 2 jam itu yang pertama diambil darah waktu setelah puasa, kemudian disuruh makan makanan berat. Di 2 jamnya dihitung dari suapan pertama. Betul. Nah, kemudian diperiksa lagi. Permisi Pak, apakah Bu Putri nggak pakai mic ya Pak? Wah, iya kan. Protes Angga. Ya, sorry Angga, diulangi. Jadi untuk yang plasma glukos atau TTGO biasanya kita sebut itu pengambilan darah pertama itu dilakukan setelah puasa. Jadi puasa dulu sebelum pengambilan darah selama 8-12 jam. Nah, diambil pertama, diperiksa kadar gulanya. Kemudian setelah pengambilan darah pertama itu diberikan minuman gula, larutan gula biasanya beratnya adalah 75 mg. Nah, kemudian setelah 30 menit diperiksa lagi kadar gulanya. Nah, kemudian yang kedua plasma glukos 2 hours biasanya kita sebut glukosa 2 jam PP atau postprandial. Nah, itu sama diambil pertama setelah puasa, kemudian setelah pengambilan itu respondennya diberi makanan berat. Nah, 2 jamnya itu dihitung dari makanan berat masuk pertama ke mulut, kemudian setelah 2 jam diperiksa lagi kadar glukosanya. Nah, ini mungkin bisa digunakan sebagai indikator yang telah tadi disebutkan Pak Toko terkait dengan mungkin resistensi insulinnya, kan seharusnya sehabis makan kita itu insulinnya meningkat dan kemudian kembali lagi menurun sesuai normal. Dan kemudian yang kedua produksi insulin di pankreas seperti itu. Ya, makasih. Jadi yang jadi pertanyaan, Anda mestinya nanti cek ada 3 pemeriksaan gula darah. Orangnya puasa, terus setelahnya dicek gula darahnya berapa. Hasilnya bagaimana kalau yang nggak beda signifikan kan? Pokoknya puasa aja, setelah puasa dicek gula darah. Oh nggak beda signifikan. Oke, sekarang saya minta untuk minum larutan gula. Terus dites. Di sini beda signifikan, di sini tidak beda signifikan. Oke, sekarang saya suruh makan. Dites. Dua-duanya beda signifikan. Gitu kan? Nah, Anda harus mencari tahu. Itu bedanya apa ya 3 tes itu? Apa arti ketika 30 menit dites gulanya? Apa arti setelah 2 jam dites gulanya? Itu mencerminkan apa? Ada yang beda antara orang yang dilahirkan dari ibu yang non-diabetes sama diabetes. Tapi bedanya itu juga tergantung dari sejarah ibunya itu, gitu kan? Nah, apa itu artinya? 2 jam sama 30 menit. 30 menit itu kan berarti respon
cepat dia kan. 2 jam responnya lebih sebelah. Kalau yang ini, kalau kita biasanya untuk menghindari faktor-faktor lain itu biasanya kita tes ya gula darah puasa. Gitu. Kalau saya melakukan percobaan di masjid gitu ya, saya puasakan dulu, besoknya baru saya tes gula darahnya. Tapi ini kan berarti ada respon cepat yang ternyata berubah. Itu apa? Maksud saya gini, hanya dengan melihat satu tabel ini, pembahasannya itu bisa kemana-mana, gitu kan ya. Tapi ide untuk membahas itu harus datang dari Anda sendiri. Ya, ini maksudnya apa ya Anda tulis. Jadi jangan hanya mengartikan dari angka-angka yang langsung kelihatan. Oh ini banding ini beda signifikan, ini banding ini beda signifikan, gitu dong, enggak. Jadi yang tadi saya katakan, yang terakhir tadi ini itu tes yang sama, gitu kan. Tapi mengapa yang beda signifikan cuman di sini tok, yang ini yang beda signifikan 2. Sementara yang ini kenapa nggak beda signifikan? Gen-gen yang terpengaruh apa saja gitu. Berarti di sini nggak ada gen yang terpengaruh mungkin. Nah, eksplorasi itu harus lebih dalam. Belum lagi nanti di sini. Nah, biasanya ini kalau saya ngomong gini, saya berharap nanti ketika nulis hasil tesis nggak lupa ya. Jadi namanya, Anda pernah ini nggak ya? Pernah supaya kita nggak ini orang ngomong gitu. Oh, kalau dijual di barang bekas itu otaknya orang Indonesia paling tinggi harganya gitu. Pernah dengar itu enggak ya? Enggak pernah dengar. Banding otaknya orang bule, otak orang Indonesia itu kalau dijual di orang penjual barang bekas lebih mahal harganya. Nah, ya, kenapa? Barang bekas ketika barangnya itu lebih orsinil dengan barangnya itu sudah kucek-kucek kepakai gitu ya. Mana yang lebih mahal harganya? Ya orsinil ya. Artinya gimana? Gak nangkap. Aduh, masuk gak nangkap, Red. Artinya, kalau Anda menjual sesuatu barang bekas itu kan berarti nggak pernah dipakai kan? Ketika Anda jual di ini masih bagus kan? Makanya dijual mahal. Artinya apa? Apa? Artinya ya jarang dipakai, maka harganya masih mahal ketika dijual. Kebayang ya? Baru ketawa. Saya paham, misalkan waktu itu saya ketika di Jerman ya, berkendara naik mobil di tol sama teman saya, dia pakai BMW. Ya, karena BMW itu kayak mobilnya orang Jerman. Terus singkatannya apa? VW aja lah. VW saya ini. Volkswagen. Volks itu rakyat. Wagen itu kereta, mobil. Mobilnya rakyat gitu loh. Sesuatu yang murah gitu kan. Di Jerman, jalan tolnya itu nggak ada batas kecepatan. Jadi Anda melaju berapapun kecepatannya no problem. Kalau di Indonesia di atas 100 ditilang. Enggak sih, 150 biasa ditilangnya. 120 aman-aman aja kok. Nah, maksudnya itu. Jadi kalau mereka menggunakan mobil yang kecepatan maksimalnya itu bisa sampai 150, membeli mobil yang kecepatan maksimalnya bisa sampai 150, ya ada gunanya bagi mereka gitu. Terus kalau kita tiru-tiru membeli mobil yang kecepatan maksimalnya bisa 150,
Berguna nggak? Enggak gitu ya. Laptop, saya lihat teman saya ketika beli laptop baru, dieksplorasi benar-benar. Jadi laptopnya itu kayak disuruh kerja keras benar itu. Saya punya fungsi ini, dieksplorasi semua sama dia. Jadi sama-sama barang yang sama dipakai dua orang yang beda, yang satunya dilap-lapi, apa ya, disayang-sayang gitu, yang satunya betul-betul disuruh kerja. Maksud saya balik lagi ke sini, tabel ini Anda harus bisa menemukan banyak POV, point of view gitu ya, untuk mengetahui mana ya yang bisa dieksplor. Satu hal lagi yang biasa dilakukan adalah penelitian ini kira-kira kalau orang lain meneliti itu hasilnya bagaimana? Oh, ternyata orang lain nggak beda signifikan, punya saya beda signifikan misalnya. Atau oh sama dengan punyanya orang lain, oh, berarti betul ini. Nah itu yang mahasiswa itu saya lihat masih kurang. Jadi pengennya dibahas, mengartikan itu yang kayak tadi misalkan. Oh ini beda signifikan, ini tidak, selesai. Bukan itu sebenarnya. Pembahasan yang lebih dalam bukan itu ya. Oke, oh, ini tadi sudah ya pembahasannya. Ini sudah. Ada lagi nggak? Oh ini satu. Habis baru. Sudah. Saya nanti lanjutkan minggu depan ya. Oh, ada banyak game. Oh ini metilasinya. Nanti minggu depan lah. Ini metilasinya. Ini apa lagi? Ini penelitian yang sama. Nah, banyak masih jangan-jangan. Oke, kuliah saya akhiri. Terima kasih ya Angga. Permisi Pak, suaranya nggak ada Pak. Apakah ini diam-diam ya Pak? Ya, sudah selesai Angga. Terima kasih, nggak dengar suara. Barusan hilang Pak suaranya. Oke, yuk. Terima kasih Pak. Sama-sama. Mas Agus, saya sudah selesai. Tapi saya matikan dulu sendiri ya.